Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang ke berapa nih? Yang kedua, yaitu membuat sudoku. Ini saya membuat sudoku 3x3, 4x4, 9x9. Mohon maaf kalau sudoku saya ini tidak sesuai dengan harapan kakak, karena info yang saya cari sudoku itu 9x9 pada umumnya. Terus setiap kotaknya itu setiap kolom dan baris tidak boleh ada huruf yang sama gitu. Contoh kalau di koordinat 11 terus koordinat yang 12 itu terdapat angka 3 yang sama, itu tidak diperbolehkan. Jadi menurut saya logikanya sama gitu kan, tinggal gitu aja. Nanti saya jelaskan lagi. Ya, awal-awal ya tinggal seperti biasa, include Ustream, inti main. Terus ntar kita formatkan dulu, lebih enak. Terus gini, terus tinggal masukkan terus aja ya kan, nggak gitu. Nah, di bagian sini sampai sini itu deklarasinya. Terus saya menggunakan sebelumnya saya menggunakan for, itu bisa menggunakan for, tetapi ternyata itu sangat amat ribet dan panjang. Jadi saya menggunakan do will. Sebenarnya bisa menggunakan will, tapi untuk yang di dalamnya, kalau yang di luarnya wajib do will. Baru yang dalamnya itu kita gunakan, bisa menggunakan will ataupun do will juga. Tapi saya lebih enak menggunakan do will karena terbiasa dengan logiknya. Oke, langsung saja saya jelaskan di bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan mengisi seluruh sudoku dengan angka 0 gitu. Jadi seluruh sudokunya kita isi terlebih dahulu dengan angka 0. Setelahnya, kenapa angka 0? Karena itu angka normalnya, angka normal, bilangan normalnya. Terus di sini kita outkan sudokunya gini. Terus setelah outkan sudoku, kita disuruh memilih antara 1 sampai 2. Di sini bisa menggunakan switch, tapi saya lebih prefer menggunakan if saja karena telah terbiasa menggunakan if. Untuk pilihannya sendiri itu ketika pilihan sama dengan 1, maka akan membuat matriks 3x3, 4x4 dan 9x9 gitu. Karena menurut saya logiknya sama gitu kayak. Mohon maaf kalau logik saya itu berbeda dengan punya kakak-kakak ya. Ketika pilihannya salah, maka continue, akan mengulang lagi dari awal. Bukan mengulang dari awal, lebih tepatnya men-skip iterasi tersebut. Kalau pilihannya itu 5 dan semacamnya. Terus di sini saya menggunakan the will untuk melakukan pengulangan jika user salah menginputkan bilangan. Misal dia minta matriks 3x3 itu kan angka 1 sampai 3 tuh kan enggak. Terus usernya malah input 5, itu maka akan terulang lagi di bagian situ. Kenapa tidak menggunakan for? Kalau menggunakan for tadi bisa, tapi sangat ribet Kak, sangat panjang, dan tetap menggunakan do will di dalam penggunaan for-nya tersebut. Jadi saya lebih senang menggunakan do will ya kayak, atau will. Terus di sini untuk kita membutuhkan suatu variabel yang namanya itu penuh dengan tipe data boolean. Kenapa penuh? Karena itu ketika di bagian pengisian terakhir itu kan akan dicek tuh kan Kak, apakah ada di papan itu yang bernilai 0. Kalau ada, dia false, dan ya yang seperti saya bilang tadi, penuh yang awalnya true terus dikasih false terus ada tanda seru, berarti dia true. Dengan dia true, well-nya akan berjalan kembali. Tapi kalau dia tidak ditemukan angka penuh, berarti kan true.
true. Will kalau dia true, dikasih data true dia berarti false, dan false akan keluar dari will dan akan masuk ke sebelah sini gitu kayak. Nanti saya jelaskan bagian bawahnya. Tadi saya mau jelaskan apa ya? Oh ya, mungkin bagian itu tadi sudah saya jelaskan. Oke, penuh itu tipe datanya boolean, false, do will, do lakukan ini lakukan ini Kak. Lakukan bukan pemilihan papan ya, lebih tepatnya itu apa namanya tuh, memperlihatkan papan yang telah dipilih. Contoh kalau dia minta papan 3x3 berarti kan I-nya 3 dan segala macamnya. Itulah mengapa kita mendeklarasikan men-setting papan itu 9x9 karena yang tertinggi 9x9 gitu kan Kak. Gitu Kak. Terus di sini bagian inti baris ya, jadi ini cuman khusus untuk memperlihatkan papan awal. Nah, disinilah kita akan meminta user memasukkan baris atau kolom dan juga angka yang mereka inginkan, Kak. Nah, di sini angkanya akan dicek apakah angka tersebut lebih kecil dari 1 atau 0 dan lebih besar daripada n. Kalau iya, maka akan continue dan men-skip iterasi yang ini. Dan di sini akan dicek apakah papan dan baris kolom itu sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 atau papan tersebut sudah pernah diisi. Kalau iya, maka dia akan men-skip juga iterasi tersebut, Kak. Terus di bagian di sini, di sini yang saya maksud logikanya sama antara 3x3, 4x4 dan 9x9. Yaitu aturan Sudoku tadi itu kan yang pertama dan yang kedua itu dia tidak boleh baris dan kolomnya itu terdapat angka yang sama tuh kan Kak. Maka otomatis logiknya itu cuma satu, yaitu kita tinggal cek papan baris H atau papan baris yang diinput oleh user ini. Terus H itu apa? H itu kolomnya. Jadi barisnya itu tetap baris 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Itu akan dicek apakah ada angka yang sama yang diinputkan user. Contoh misal baris 1 ternyata di baris 1 kolom 3 itu terdapat angka 3, terus user menginput angka 3 di baris 1 kolom 1, maka dia akan membandingkan apakah angka 3 ini sebelumnya ada di baris sesudahnya gitu. Contoh kayak papan baris 10112 tidak ada, ternyata pas di 1.3 dia ada, maka maka validnya tersebut itu berubah jadi false. Dan apa yang terjadi ketika berubah jadi false, maka kita buat satu if yang dimana ketika if-nya tersebut bernilai ketika validnya itu tersebut bernilai false, kita tinggal tambahkan yang namanya tanda seru untuk membuatnya true dan membuatnya continue, akan men-skip iterasi tersebut dan tidak men-skip iterasi tersebut. Dan apa yang akan bukan men-skip iterasi tersebut, lebih tepatnya men-skip proses iterasi setelahnya. Maka apa yang berdampak pada putaran ini itu akan berakibat di bagian penuhnya ini akan bersifat false. Itu kan awalnya bersifat false, terus karena iterasinya di skip, bukan false ya. The heck, kok oh ya bener lah loh, bukannya true harusnya.
Kalau true di false, false ya. Oh ya bener lah false. Oh ya benar benar benar. Oke, penuhnya true. Oh, benar benar benar. Sorry sorry kak. Oke, di sini kita penuhnya itu kita iterasikan kita apa namanya itu? Kita itu kan 2 kali kak ya. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Bukan simulasikan. Bukan deklarasikan apa namanya? Inisiasikan 2 kali. Yang pertama dia false dan yang kedua dia penuh. True. True di sini ketika false di awal itu ketika dia di skip oleh salah satu iterasi ini, maka dia otomatis akan mengulang iterasi tersebut. Nah, dan true di bagian sini, penuh true di bagian sini, dia akan mengoreksi apakah di sini ada false ada masih nol atau tidak. Kalau masih ada nol dia mengulang, kalau dia tidak ada nol berarti penuhnya akan bersifat true, dan apa yang terjadi dia akan keluar dari pertanyaan tersebut. Nah gitu kayak sistem dari penyaringan aturan 1 2 aturan baris kolom tadi. Dan ya setelah dari sini ketika dia bukan validnya itu true, maka ini skip dan papan kolom ini akan menyimpan angkanya. Nah setelah itu ke sini yang seperti saya jelaskan tadi keluar, dan di sini akan diminta pengulangan atau tidak. Oke, sekian kak. Oke, kita langsung saja langsung ke progresnya kak, ke programnya. Oke, kita ambil satu saja kak. Ini kita minta 1 1 terus 3 1 2 terus kita kasih 3. Nah gini kak, invalid, angka sudah ada, berarti dia minta angka yang lain tuh kan kak. Jadi kalau kita coba nih kayak kita kasih angka yang sama atau angka yang beda di baris yang sama. Nah posisi sudah terisi, coba kita kasih dia itu baris yang abnormal, terus ya 2 aja gitu. Apa tindakannya? Kolom angka papannya. Bentar, apa tadi? Oke, dia tidak menampilkan apa-apa tapi langsung men-skip dan meminta user untuk masukkan yang benar. Oke, kita pasang yang benar kan ya. Berarti 1 2 itu 2 itu 2 1 3 itu 1 3 berarti itu 2 1 2 itu 2 2 itu 2 1 3. Loh, kebalik kak. Oh iya kebalik Ci, malah 1 1 terus kak. Sorry bentar kak, kan naik kan. 2 1 itu berarti 2 2 2 itu berarti 2 1 berarti 2 3 itu 3. Oke benar. Dan ini 3 itu berarti 1 3 2 itu berarti 1 2 berarti 3 3 3 berarti 2. Hop. Nah selesai kayak lu. Oh ya benar, tidak langsung. Oke selesai kak, sip. Kita mau apa namanya itu mengulang. Oke, tinggal yes saja dan ya dia bakal ngulang dan gitu kak. Oke, mungkin sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.